Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura chapter 96. Di sini kita akan diperlihatkan Diablo yang telah mengaktifkan salah satu skillnya yang sungguh luar biasa. Dan kita juga akan diperlihatkan munculnya Dewa Luminous yang sebenarnya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Dari peristiwa sebelumnya, pedang Hinata yang merupakan pemberian dari pendeta Seven Luminaris telah menembakkan sinar laser dan mengenai Hinata, sehingga membuat Hinata sekarat tak berdaya. Di awal chapter ini, kita diperlihatkan Hinata yang sekarat berada di pangkuan Rimuru. Rimuru di sini juga mulai menyadari jika pesan perdamaian yang Rimuru sampaikan kepada Hinata sebelumnya ternyata telah diubah sebelum sampai kepada Hinata. Sesaat kemudian, Rimuru dihampiri oleh orang-orang bertudung putih. Mereka berkata, Raja Iblis Rimuru senang bertemu denganmu. Perkenalkan, kami adalah pendeta Seven Luminaris. Maksud kedatangan kami ke sini adalah untuk menghancurkan Hinata Sakaguchi yang telah melanggar perintah. Rimuru yang mendengar itu pun mulai menarik kesimpulan bahwa pelaku yang mengubah pesannya untuk Hinata adalah pendeta Seven Luminaris. Mereka adalah orang-orang yang membenci Rimuru dan gereja suci berat berdamai dan ingin membunuh Hinata. Rimuru menjawab, jangan ganggu kami, aku tidak akan membiarkan Hinata mati. Namun pendeta itu berkata, tidak bisa begitu, Hinata telah mengabaikan keinginan Dewa Luminous. Di satu sisi, Paladin yang bernama Arnaud berteriak dan berkata, tunggu sebentar, Hinata sama punya alasan tersendiri. Reynard juga berkata, cukup sampai di situ. Beraninya kalian menipuku pendeta Seven Luminaris. Dari awal kalian berniat untuk membunuh Hinata kan? Meskipun kalian pahlawan agung dari masa kuno, aku tidak akan membiarkan kalian seenaknya. Namun betapa mengejutkannya, Paladin yang bernama Garde tiba-tiba menusuk perut Reynard. Garde berkata, bicaramu sangat tidak sopan Reynard. Kau telah bekerja sama dengan Hinata si pengkhianat itu selama ini, jadi kaulah yang menipu kami semua. Arnaud dan Bacchus pun sangat terkejut dan berkata, oi Garde, apa maksudmu? Di satu sisi, Raphael melaporkan kepada Rimuru bahwa individu yang bernama Garde memiliki gelombang aura yang sama dengan pedang yang menembak Hinata. Rimuru kemudian berkata kepada Sion, Sion, bukanlah topeng samaran dari orang yang bernama Garde itu, jangan sampai lengah. Bisa jadi dia adalah salah satu dari Seven Luminaris. Sion pun langsung bertindak, dan benar saja, Garde di sini sebenarnya adalah salah satu dari Seven Luminaris yang menyamar. Sesaat kemudian, Diablo tiba-tiba menghubungi Rimuru melalui telepati. Rimuru sama, saya punya laporan darurat. Rimuru menjawab, aku juga sedang sibuk di sini, jadi katakanlah dengan singkat. Diablo menjawab, jadi saya di sini telah menemukan pelaku pembunuhan Uskup Agung Raihim yang sebenarnya. Tampaknya orang-orang itu disebut pendeta Seven Luminaris. Mereka telah merencanakan semua ini dari balik layar. Dan sekarang di depanku ada 3 dari mereka. Saya pikir akan berbahaya membiarkan mereka tetap hidup. Rimuru berkata, apa kau punya bukti jika mereka adalah pelakunya Diablo? Diablo menjawab, saya punya banyak saksi di sini. Rimuru menjawab, baiklah, musnahkan mereka. Dan pada saat ini, Rimuru memberi perintah kepada Benimaru, Zoe, dan Sion untuk menangkap para pendeta Seven Luminaris. Benimaru, Zoe, dan Sion pun menjawab, baiklah, sesuai keinginan Anda Rimuru sama. Di satu sesi, salah satu pendeta itu pun tertawa dan berkata, apa kau cukup yakin Raja Iblis Rimuru? Itu berarti kau akan berperang habis-habisan melawan kami. Rimuru menjawab, pandai sekali kau bicara, tapi aku sudah tahu semuanya. Kalian telah mengubah pesanku dan merusak kesempatan untuk berdamai. Selain itu, ku dengar pelaku pembunuhan dari Uskup Agung adalah kalian juga. Sayang sekali, rencana kalian untuk menyalahkan pembunuhan atas Uskup Agung kepada bawahanku telah gagal. Para paladin yang mendengar perkataan Rimuru itu pun sangat terkejut. Mereka menyangka jika pendeta Seven Luminaris telah merencanakan ini semua. Para pendeta Seven Luminaris itu pun tertawa dan berkata, hahaha,
Aku tidak menyangka rencana kami telah terbongkar sampai sejauh itu. Tapi sayang sekali, kalian telah kehabisan kekuatan di pertempuran tadi. Jadi, kami akan membunuh kalian semua. Seketika itu juga, para pendeta itu pun mengaktifkan lingkaran sihir berskala besar. Alhasil, Rimuru, Hinata, Benimaru, Soe, Sion, dan para paladin telah terperangkap di dalam lingkaran sihir tersebut. Sedangkan di sisi lain, Diablo telah menyelamatkan para wartawan yang diserang pendeta Seven Luminaries. Diablo kemudian mengaktifkan penghalang sihir untuk melindungi para wartawan. Para wartawan itu pun sangat panik. Pendeta Seven Luminaries yang merupakan pahlawan agung telah berniat melukai warga biasa. Para wartawan itu pun berasumsi bahwa pendeta Seven Luminaries berniat untuk membunuh para wartawan dengan tujuan penghapusan bukti. Ketika semua wartawan itu panik, Diablo berkata, "Tenang saja, biarkan aku melindungi kalian." Salah satu wartawan itu pun menjawab, "Dengan membuat permohonan kepada iblis, biasanya memerlukan imbalan kan? Jadi, apa imbalan yang kamu inginkan?" Diablo menjawab, "Kufufufufu, aku senang kalian cepat memahami hal itu. Yang kuinginkan hanyalah satu, yaitu sebarluaskan kebenaran tentang pembunuhan Uskup Agung dengan cara kalian." Para wartawan itu pun sangat senang karena imbalan yang harus diberikan tidak terlalu besar sebagai ganti nyawa mereka. Mereka berkata, "Tentu saja, kami akan menyebarkan kebenarannya. Aku juga akan menulis artikel tentang dirimu yang melindungi kami. Jadi, kami mohon selamatkanlah kami." Diablo menjawab, "Baiklah, aku berjanji akan menyelamatkan kalian semua. Tapi, tidak denganmu, Raja Edward." Raja Edward itu pun panik dan berkata, "Kenapa? Memang apa yang telah aku lakukan?" Diablo menjawab, "Kenapa kau bilang kau telah merendahkan Rimuru Sama yang agung? Ketahuilah bahwa kau tidak pantas untuk diselamatkan." Raja Edward itu pun sangat menyesal dan berkata, "Maafkan aku mohon, tolonglah aku juga tidak ingin mati di sini." Namun Diablo tetap mengabaikan Raja Edward. Sesaat kemudian, Raja Edward pun mulai menangis dan mengemis kepada Diablo. Raja Edward berkata, "Aku berjanji akan memberimu segalanya. Harta, tahta, status akan kuberikan untukmu. Jadi, kumohon selamatkanlah aku." Ketika Raja Edward menyatakan bahwa dirinya siap memberikan taktanya, Diablo pun mulai tertarik dan berkata, "Menurutku, Yom sang pahlawan adalah lelaki yang pantas untuk memimpin kerajaan Falmouth. Tapi, bagaimana menurutmu, Raja Edward?" Demi keselamatan dirinya, Raja Edward pun langsung menyetujui hal tersebut dengan disaksikan oleh para wartawan yang meliput di sana. Raja Edward berkata, "Aku akan mengumumkan kepada semua orang bahwa aku, Raja Edward, akan menjadikan Yom sang pahlawan menjadi penerusku." Dengan ini, misi Diablo untuk menjadikan Yom sebagai Raja Falmouth pun akan tercapai. Segera setelah itu, Diablo kemudian berpaling kepada para pendeta Seven Luminaries di sana. Namun di saat Diablo sibuk menjalin kontrak dengan wartawan itu, para pendeta Seven Luminaries telah menyelesaikan persiapannya dan akan mengaktifkan sihir suci untuk melenyapkan Diablo. Mereka berkata, "Persiapkan dirimu, dasar iblis, Trinity Break." Di satu sisi, Diablo tersenyum dan mengaktifkan unique skill Despair Time. Dan seketika itu juga, para pendeta Seven Luminaries itu pun tiba-tiba terjatuh di dalam sebuah dunia ciptaan Diablo. Mereka pun sangat panik. Apa yang terjadi? Tempat apa ini? Di mana iblis itu? Suara Diablo pun bergema di sana dengan berkata, "Kalian telah terjebak dalam dunia ilusiku. Sesalilah kebodohan kalian di dalam neraka yang dalam ini." Dan pada akhirnya, para pendeta Seven Luminaries itu pun terjebak selamanya di dalam dunia yang Diablo ciptakan. Jika di light novel, kemampuan ini disebut Moment of Despair, atau bisa disebut juga dengan Tempting World. Pada awalnya, kemampuan itu hanya bekerja pada alam bawah sadar target untuk mempengaruhi kondisi mental. Jadi konsepnya itu seperti genjutsu gitu pak. Akan tetapi, Diablo telah meningkatkan kemampuan ini sampai ke tahap yang tidak masuk akal. Diablo dapat mewujudkan dunia ilusinya dan memiliki kontrol mutlak atas dunia itu, sehingga tidak hanya mempengaruhi mental saja, tapi juga fisik target secara langsung.
Jadi, skill ini tuh seperti domain expansion gitu, Pak. 領域展開無料空所 Dan pada saat ini, para wartawan itu pun sangat terkejut dengan fenomena yang tidak masuk akal tersebut. Bahkan Sare yang merupakan paladin itu pun hanya bengong melihat hal itu. Sementara di Tempest, Rimuru, Hinata, dan yang lainnya telah terjebak dalam lingkaran sihir yang dibuat para Luminaris. Dan pada akhirnya, serangan hujan sinar cahaya pun akan menimpa Rimuru dan yang lainnya. Trinity Break. Di sini Rimuru sangat bingung harus berbuat apa untuk melindungi Hinata dan yang lainnya. Seharusnya, skill Beelzebub adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi serangan itu. Tapi, skill Beelzebub telah dikorbankan untuk mengatasi serangan Hinata sebelumnya. Rimuru pun tidak tahu harus berbuat apa. Namun tiba-tiba, Raphael menyarankan untuk mengaktifkan Beelzebub kembali. Dan ternyata, Raphael telah membackup skill Beelzebub sehingga bisa digunakan kembali. Dengan demikian, Rimuru pun dapat mengaktifkan Beelzebub dan menyerap serangan sinar cahaya tersebut. Tapi ternyata, itu bukanlah serangan yang sebenarnya. Sesaat kemudian, serangan yang sebenarnya kini telah menargetkan Rimuru dan Hinata saja. Para pendeta Seven Luminaries itu pun mengaktifkan Trinity Disintegration. Hancurlah Raja Iblis Rimuru. Sion dan yang lainnya pun berteriak, "Rimuru sama!" Dan tiba-tiba, Raphael kemudian menyarankan untuk mengaktifkan skill Absolute Defense dari skill Ultimate Raja Perjanjian Uriel. Rimuru pun menyetujui saran Raphael dan mengaktifkan Absolute Defense. Alhasil, Rimuru dan Hinata pun berhasil bertahan dari serangan Disintegration tanpa terluka sedikit pun. Para Luminaris itu pun sangat terkejut. Bagaimana bisa? Tidak mungkin ada monster yang bisa menahan Disintegration secara langsung. Apa yang kau lakukan, Raja Iblis Rimuru? Rimuru pun tersenyum dan berkata, "Saatnya giliran kami untuk menyerang." Karena serangannya tidak mempan, para Luminaris itu pun berniat untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba, di belakang mereka muncullah sebuah gerbang dan keluarlah sosok Dewa Luminous. Para pendeta Seven Luminaris itu pun sangat terkejut dengan kedatangan dewa mereka yang tak terduga. Mereka pun langsung berlutut di hadapan Dewa Luminous. Dan ternyata, identitas sebenarnya dari Dewa Luminous adalah Queen of Nightmare Luminous Valentine, atau yang sering kita panggil dengan sebutan Ruminas, salah satu dari anggota Raja Iblis Octagram. Ruminas kemudian menyapa Rimuru, "Raja Iblis Rimuru, sepertinya aku merepotkanmu." Dan manga chapter 96 pun berakhir sampai di sini. Dan kita lanjut di chapter berikutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.